Halo, gue Bang Genta. Selamat datang di channel Magenta, Malam Gentayangan. Cerita kali ini datang dari sobat Magenta bernama Bang Pudin. Beliau biasa dipanggil bernama Pudin. Pudin akan menceritakan kejadian khusus atau unik, mistis. Dia akan menceritakan di mana dia saat membeli mobil truk dan kejadian ini menimpa si korban meninggal dunia. So, ingin mendengarkan kita selengkapnya, cari posisi nyaman mungkin, gunakan headset Anda, dare to hear, let the story begin. Oke, tanpa berlama-lama, kebetulan narasumbernya sudah ada di samping saya. Selamat datang, Bang Pudin. Datang, Pak. Tinggal di mana, Bang Pudin? Di Jombang. Di Jombang. Jauh, Bang Pudin? Lumayan lah dari sini. Lumayan, Bang Pudin. Iya. Mau menceritakan apa nih, Bang Pudin? Bisa nggak diceritain sedikit dulu biar sobat Magenta nih mendengar, biar menarik. Ya, gitu, pengalaman saya sih pas pengen beli mobil truk. Ya, berawal sih dari pengen beli, terus dia nyari di Facebook. Tuh, lihat postingan, ternyata ada postingan di daerah Sukabumi. Ya, saya penasaran, dari nego-nego harga nggak cocok. Ya udah saya diemin dulu kan. Seling berapa bulan, nelpon lagi orangnya gitu, dengan harga yang turun drastis dari harga sebelumnya ditawarkan ke saya. Ya, saya penasaran, karena emang saya juga pengen ngeliat juga kan. Ya akhirnya saya datanglah ke daerah Sukabumi sana untuk lihat unitnya seperti itu. Oh gitu, Bang. Oke, Bang Pudin, tahan dulu Bang Pudin ya, biar sobat Magenta nih yang di rumah semakin penasaran. Oke, bagi sobat Magenta yang belum subscribe atau klik tombol subscribe agar pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi sobat Magenta yang mau kirim cerita bisa kirim ke email kami di sini nih. Oke, Bang Pudin, bisa dilanjutkan, Bang? Ya, pas rencana saya jalan ke sana sama keluarga, saya ngeliat unitnya, ternyata pas udah dilihat unitnya kok berbeda gitu dengan yang di postingan. Ya nggak sesuai dengan postingan, dengan cat mulu semuanya. Ya kita kan namanya beli kendaraan harus ngecek semua ya, dari surat-suratnya segala macem, dari kondisinya juga kita cek. Ternyata kok kayak ada yang ngeganjel gitu. Kok mobil dari harga di atas 150 kok bisa turun sampai di bawah 100 lebih, di bawah 100 lah gitu kan. Ya akhirnya kita cek barang-barangnya semuanya, unitnya, ternyata kok kayak bekas ada kejanggalan nih, kayak bekas mobil nggak semulus yang dipoto gitu, kayak bekas ada kecelakaan. Boleh keluar dari bengkel, tapi mobil emang kondisinya lumayan lah kalau dilihat. Tapi pas mau ngeliat unitnya itu kok kayaknya ada yang ngeganjel gitu kan, kok nggak enak banget. Ada apa? Akhirnya pas sudah ngecek ternyata emang kayak begitu, nggak sesuai. Ya akhirnya dengan berat hati kita mundur lah. Gitu. Ya udah pas itu mundur. Akhirnya dia nego lagi. Kita masih bertahan nih. Dengan apa ya? Jadi hati itu nggak enak banget gitu. Kayaknya, kenapa ini nggak mau gitu mobil, padahal unit udah di depan mata gitu kan. Ya paling tinggal reparasi dikit-dikit lagi lah, udah rapi lagi kan, udah bisa jalan. Cuman kok di hati kecil kayaknya ngeganjel. Akhirnya ya udahlah, dengan berarti kita tahan lah, kita lepas tuh mobil, anggap aja belum rezeki. Dan kita pulang ke rumah gitu. Sampai singkat cerita nih, pas sampai di rumah, baru sampai masukin mobil ke garasi, terus baru duduk, tiba-tiba mertua kesurupan. Kayak gitu. Dan bilang di kesurupan itu, dia bilang jangan dibeli itu mobil, seperti itu. Jangan dibeli itu mobil, emang sengaja itu mobil dari udah semenjak lama saya tahan terus, jadi nggak pernah biarin itu mobil nggak laku-laku gitu. Ya saya kan penasaran, ya emang kenapa. Kejam itu orang, pokoknya jangan dibeli itu mobil. Ya kan saya bilang, ya kalau gue niat beli juga mobil tuh unit udah di rumah, udah dibawa pulang ke sini, karena gue nggak jadi beli kan. Ya lu ngapain masuk-masuk ke mertua gua, saya bilang gitu kan. Bikin mertua gua kesurupan.
Ya pokoknya gue nggak mau tahu katanya. Jangan lu beli tuh mobil, kejem itu orang. Ya lu kejemnya kenapa? Ya dia dalam itu ngomong lah, pulang kerja diserempet lah dengan tuh mobil. Jadi kecelakaan nih. Jadi sampai dia tuh kesekarat di jalan. Dan si supirnya itu nggak tanggung jawab, ditinggal. Seperti itu sampai dia meregang nyawa di jalan. Makanya dia nggak terima. Karena si orang itu nggak ada etiket baiknya, pemuat tanggung jawab gimana buat ngurusin jenazahnya dia kayak gitu. Ditinggal lah kayak begitu. Emang saya kan manusia, bukannya saya seekor hewan aja kadang masih diselamatin sama orang, dimakamin sama orang kayak gitu. Dan sampai sekarang nggak ada ini etiket baiknya. Sampai akhirnya pas di situ dicerita si korban ini gitu kan, jadi ditolongin lah sama makhluk tinggi besar hitam, si mobil itu dibikin oleng, terjadilah tuh mobil kecelakaan, dan akhirnya si supirnya itu ketangkep. Gitu, tapi saya tetap nggak terima karena nggak ada tanggung jawabnya sama sekali ke saya seperti itu. Ya saya bilang ya udah, kan gue udah nggak jadi beli, udah lu pulang aja. Saya bilang begitu kan. Nah gue sangat mertua gue, kalau gue beli juga mobil itu udah ada di sini, orang mobil gue nggak beli, yaudah gue nggak nyuruh lu ikut ke sini, udah lu pulang aja. Dan kayak gitulah cerita yang saya alamin tuh sampai sekarang. Dan itu pun orangnya masih ngabarin terus, mau dibayarin nggak mobilnya sampai diturunin lagi harganya juga saya nggak mau. Udah, karena saya udah tahu historinya, seperti itu kejadian benar-benar yang saya alamin tuh. Oh gitu Bang. Terus pada saat Bang Pudin apa beli itu ada perasaan kayak gimana tuh Bang Pudin? Begitu datang ke lokasi, Ya datang ke lokasi, ngelihat unit. Biasanya kan kalau kita ngeliat unit ngecek-ngecek semua ya. Itu sama sekali hati tuh nggak enak gitu. Kayaknya ini mobil nggak ada feel-nya banget sih sama gua nih. Gitu, kita kan kalau ngeliat kendaraan kan, wah kayaknya cocok nih sama gua nih. Tahu nih meskipun kondisinya dilihatnya mulus, tapi nggak cocok kayaknya ke saya, seperti itu. Makanya saya nggak mau. Kayaknya ada ngeganjel aja di hati nih buat ngangkat nih mobil, seperti itu. Oh mobil mau mulus gitu? Mulus. Cuman kita lihat ada paling bekas bongkaran dikit lah, kita rapin lagi dikit gitu kan, karena bekas kecelakaan kan. Mobil udah keluar dari bengkel juga. Oh gitu. Cuman si pemilik mobil ini nggak ngomong bahwa mobil ini tuh pernah kecelakaan sampai bikin orang meninggal, dan supir ini penjara, nggak pernah ngomong. Sampai saat ini supirnya sudah di penjara. Nah begitu Bang Pudin pulang sampai rumah, tiba-tiba atau gimana? Ya tiba-tiba aja. Mertua itu langsung kesurupan. Kesurupan dengan si arwah si korban. Iya. Waduh. Dan si korban pun mengancam, sampai kapan juga tetap itu mobil nggak bakal saya bikin laku, tetap kata dia. Siapapun yang beli bakal saya gangguin. Oh Bang Pudin di situ komunikasi. Iya, saya komunikasi itu dengan si arwah si korban melalui medianya mertua saya. Seperti itu. Lama tuh Bang Pudin kesurupannya Bang Pudin? Lumayan, ada sekitar setengah jam atau 20 menitan sih ada lah. Oh, terus pas begitu normal kembali, mertua Bang Pudin harus kayak gimana tuh Bang Pudin? Ya cuma dikasih air putih aja sih gitu kan, karena kan memang udah nyampe ini. Itu ya udah, mertua saya ya normal lagi seperti semula lah, seperti itu. Nah pas kejadian itu Bang Pudin habis setelah kejadian ibu mertua kesurupan atau segala macam, sempat menghubungin si yang punya mobilnya itu nggak Bang Pudin? Ya saya hubungin, gitu. Udah saya hubungin, tapi dia bilang dengan dari itu udah tanggung jawab. Kok bapak bisa tahu? Ya dia bilang kayak gitu. Ya saya jelasin lah keadaan di rumah kan pas pulang dari situ. Ya udah Pak, yang bapak cukup tahu. Ya udah bapak beraninya berapa? Masih nawarin lagi ke saya, cuman saya nggak berani. Karena resikonya kalau itu pun unit saya bawa, pasti bakal makan korban lagi. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Nggak sempat nanya ini siapa namanya, ini siapa ini? Enggak lah. Saya juga ngeri juga kan karena ya bukan urusan saya juga di situ. Saya kan cuman istilahnya pembeli, ya emang lagi nyari unit truk buat usaha, seperti itu. Oke Bang Pudin, diminum dulu Bang Pudin. Air minum ya Bang Pudin.
Oke Bang Budin, bisa nggak nih diceritain untuk Sobat Magenta biar sama-sama punya pengalaman nih, maksudnya apa yang bisa diberikan untuk Sobat Magenta nih di rumah nih Bang Budin, agar membeli sesuatu eh, apa dilihat dulu asal usulnya. Ya, biasanya kita kalau beli kendaraan lebih baik dicek dulu kelengkapan surat-suratnya, kedua dilihat dulu unitnya, ketiga juga kita harus seretnya nih sama hati nih gitu. Kalau emang misalnya ada yang ngeganjel, mendingan nggak usah itu. Jangan lihat dari harganya murah, dari kondisinya kayak gitu, karena kan harus benar-benar sehati lah sama kita nih. Kalau emang oh udah feeling nih, oh yaudah nih ini kayaknya cocok nih, baru bayar gitu pelunasan. Jangan kita dengan harga murah kita beli, nggak taunya kayak kejadian kayak saya kan, ngeri juga. Takutnya kita beli unitnya, kita pakai buat usaha, bukannya kita dapat untung, malah kita ngerugin orang lain dengan membahayakan. Dari kayak pengalaman ke saya tadi, karena si itu juga udah bilang kalau misalnya abang bayarin, tetap bapak bayarin mobilnya, tetap saya bakal nyari teman saya lagi, seperti itu. Harus dilihat asal usulnya dulu, mobilnya sejelas-jelasnya itu. Oke, terima kasih Bang Budin ya sudah menceritakan kejadian bisnisnya di Magenta nih malam gentayangan. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe atau klik tombol subscribe agar pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau kirim cerita bisa kirim ke email kami. See you and beware of your mind.